Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya sampai hari kiamat. Baik, hadirin rahimakumullah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul pada kegiatan rutinan yang biasa kita lakukan di sore hari, namun karena sekarang kita memasuki bulan Ramadan, jadi kita lakukan di siang hari. Pada siang hari ini kita akan membahas lanjutan dari fikih taharah, yaitu tentang hukum-hukum najis atau tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Al-Bab Tasi', bab yang ke-9, fi najasat wa kaifiyati tathhiriha, itu tentang macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya. Di sini ada 3 permasalahan. Yang pertama tentang pengertian dan macam-macam najis. Kemudian yang kedua tentang benda-benda yang najis berdasarkan dalil. Kemudian yang ketiga tentang tata cara mensucikan najis. Al-mas'alatul ula ta'rifun najasah wa naw'aha. Bahasan yang pertama adalah pengertian najis dan macam-macamnya. An-najasatu hiya kullu 'ainin mustaqdaratin amara asy-syari'u bizdinabiha. Najis adalah zat kotor atau zat yang menjijikan yang diperintahkan oleh syariat untuk dijauhi. Itu najis. Ya, makanya kalau berdasarkan pengertian umum ini, najis bukan hanya hal-hal yang biasa kita ketahui, seperti misalkan kotoran, air kencing dan sejenisnya. Namun juga termasuk hal yang najis itu adalah seperti kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah dan sejenisnya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat, wajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Ya. Maka jauhilah yang keji atau yang kotor dari al-awthan, yaitu dari berhala-berhala. Ini menunjukkan bahwa najis itu secara makna asalnya bersifat umum, ya, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan akidah maupun fikih. Nah, adapun yang kita bahas dalam kajian ini adalah najis dalam pengertian fikih, ya, dalam pengertian hukum-hukum fikih. Wahya nau'ani, di mana najis dalam pembahasan fikih itu ada 2 macam. Yang pertama, najasatun ainiyatun aw haqiqiyatun, yaitu najis ain atau najis hakiki. Yaitu apa? Najis yang memang bendanya itu najis, dari sananya udah najis. Wahiyal lati la tutahharu bihalin, yaitu benda-benda yang tidak dapat disucikan dalam kondisi apapun. Ya, jadi benda-benda yang tidak dapat disucikan dalam kondisi apapun, ya. Kenapa? Li'anna 'ainaha najisatun. Karena zatnya memang najis dari sananya. Ya, contohnya apa? Karauthil himar, seperti kotoran keledai. Wadam, darah, wal baul, atau air kencing. Nah, maka hal-hal yang disebutkan ini, yaitu najis ain atau najis hakiki, tidak dapat dibersihkan sama sekali meskipun pakai teknologi mutakhir. Nah, misalkan kan saya pernah baca itu ada yang menggunakan air kencing untuk pengobatan.
gitu ya, untuk pengobatan. Jadi meskipun air kencing ini diolah sedemikian rupa, gitu ya, misalkan ada teknologi yang betul-betul bisa membersihkannya, tapi tidak bisa menghilangkan sifat najis yang ada di dalamnya. Nah, begitu juga darah, gitu ya, tetap najis meskipun misalkan kita godok jadi apa, marus ya, jadi marus, tetap dia statusnya najis, gitu ya. Nah itu najis aini, memang zatnya dari sananya sudah disifati najis. Kemudian yang kedua, najasatun hukmiyah, najis hukmi, ya, yaitu apa? Dia bendanya sebenarnya tidak najis, tapi memiliki hukum yang dianggap najis. Makanya di sini disebutkan pengertiannya, wahya amrun i'tibariyun yaqumu bil aqdar. Itu sesuatu atau suatu kondisi yang dianggap najis, ya, manakala terkena pada anggota badan. Nah, jadi satu kondisi di mana kalau terkena hal-hal najis, benda-benda najis, maka hukumnya seperti hukum najis. Sehingga apa konsekuensinya? Wa yamna'u min sihhatis shalah. Sehingga efeknya atau dampaknya itu menghalangi sahnya sholat. Jadi kalau ada najis hukmi ini, maka sholatnya tidak sah. Itu apa yang dimaksud dengan najis hukmi ini? Itu hadas. Hadas. Makanya di sini disebutkan pengertiannya atau cakupannya, wa yashmalul hadatsal asghar alladhi yazulu bil wudhu'i kal ghaid. Maka najis hukmi ini mencakup hadas kecil. Nah, hadas kecil yang bisa hilang dengan berwudu. Nah, contohnya apa hadas kecil itu? Yaitu BAB. Ya, orang setelah BAB maka punya status najis hukmi alias berhadas. Meskipun badan orang yang BAB nggak najis. Artinya kalau kita sentuh orang yang habis BAB, kita nggak batal wudunya, gitu ya, seperti itu. Atau tangan kita harus dicuci, gitu, nggak seperti itu, ya. Wal hadath al akbar alladhi yazulu bil ghusli kal janabah. Atau juga mencakup hadas akbar, hadas besar yang hilang dengan mandi besar. Seperti apa? Kal janabah. Orang yang junub. Nah, itu ya. Jadi orang yang sedang junub, baik karena berhubung suami istri atau karena mimpi basah, maka secara hukum dia najis. Maksudnya najis hukmi. Gitu ya. Artinya kita kalau menyentuh orang yang junub, maka kita tidak perlu mencuci tangan kita karena dia bukan najis aini, tapi najis hukmi alias hadas. Gitu ya. Nah, jadi itu dua macam najis. Ada najis yang memang zatnya sudah dari sananya najis. Yang kedua najis secara hukum, ya, atau yang biasa disebut dengan hadas. Wal aslul ladzi tuzalu bihi najasatu huwal ma. Lalu pada dasarnya najis itu dihilangkan dengan air. Nah, jadi alat utama untuk membersihkan najis atau menghilangkan najis adalah air. Ya, air. Fahuwal aslu fit tathhir, karena air ini memang asalnya, ya, untuk membersihkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 11, Allah berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan Allah menurunkan kepada kalian dari langit air. Tujuannya apa? Liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kalian dengannya. Nah itu ya, seperti itu. Nah itu berkaitan dengan alat untuk membersihkan najis. Lalu apa saja macam-macam najis? Ini insyaallah sudah banyak yang belajar ya, macam-macam najis. Wahia ada thalathati aqsamin. Najis itu ada 3 macam. Yang pertama najasatun mughalladhah, najis mughalladhah atau najis besar. Seperti apa najis besar itu? Wahia najasatul kalb, yaitu najisnya anjing. Ya. Wa ma tawallada minhu, dan yang muncul darinya, utamanya air liurnya. Nah, sebagaimana disebutkan nanti dalam hadis. Nah, ini najis mughalladhah.
Kemudian yang kedua, najasatun mukhaffafah. Najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Seperti apa najis yang ringan itu? Wahia najasatu baulil gulami alladhi lam ya'kul ta'am. Yaitu najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI. Berarti biasanya bayi laki-laki umur 0 ya, sampai berapa? Biasanya 6 bulan. Ya, kalau tidak salah seperti itu. Kemudian yang ketiga, najasatun mutawassithah. Najis mutawassithah, yaitu najis yang pertengahan, yaitu wahia baqiyatun najasat, itu najis lainnya, kal bauli wal ghaiti wal maitah. Itu seperti apa? Seperti air kencing selain air kencing anak kecil laki-laki atau bayi laki-laki. Termasuk juga berarti apa? Bayi anak perempuan. Nah, hukumnya sama dengan air kencing orang dewasa. Wal ghait, tinja atau kotoran. Nah, wal maitah, dan bangkai. Nah, ini najis mutawassithah. Jadi itulah 3 macam najis. Najis mughalladhah seperti air liur anjing. Najis mukhaffafah seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan. Kemudian najasatun mutawassithah, najis pertengahan, yaitu najis yang lainnya selain yang 2 tadi. Kemudian itu tadi pembahasan yang pertama tentang pengertian najis dan macam-macamnya. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, al-asya'ul lati qamat dalilu ala najasatiha, yaitu benda-benda najis yang ditetapkan oleh dalil. Nah, jadi dalam banyak hadis disebutkan beberapa macam najis. Ya. Jadi kita tidak boleh menetapkan najis atau tidak kecuali kalau ada dalilnya. Kalau ada dalilnya. Ya. Yang pertama, di antara najis yang disebutkan dalam dalil adalah baulul adami wa udratuhu wa qi'uhu, yaitu air kencing manusia. Kemudian kotoran manusia, juga muntahan manusia. Ya, jadi yang keluar dari mulut ya, muntahan dari manusia. Nah, illa baulus sabiyyi alladhi lam ya'kul at-ta'am, kecuali tadi yang disebutkan sebelumnya, kecuali air kencing bayi laki-laki yang belum makan. Fayaktafi birashihi, maka cukup diperciki air. Jadi tidak perlu sampai dicuci. Ya, cukup diperciki air. Ini untuk bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibu. ASI. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Qais binti Mihsan. Dia mengatakan atau dikisahkan dalam hadis tersebut, annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Ummu Qais binti Mihsan ini datang membawa anak kecilnya atau membawa bayinya yang belum makan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu fi hijrihi, lalu didudukannya anak kecil ini di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Fabala ala thawbihi, lalu anak kecil ini kencing di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, lalu Nabi menyuruh untuk membawakan air. Fanadhahu wa lam yaghsilhu, maka beliau memerciki pakaian yang kena air kencing anak kecil yang belum makan tadi dengan air, walam yaghsilhu, dan tidak mencucinya. Nah, ini menunjukkan bahwa air kencing bayi laki-laki yang belum makan itu cukup diperciki saja. Ya. Amma baulul ghulam alladhi lam ya'kul at-ta'am, amma baulul ghulam alladhi ya'kul at-ta'am wa kadha baulul jariyah fa innahu yughsalu
kabaulil kabir. Adapun air kencing bayi laki-laki yang sudah makan, berarti biasanya yang 6 bulan ke atas ya, yang sudah dikasih empasi, makanan pendukung ASI. Begitu juga air kencing bayi perempuan, maka dicuci seperti air kencing orang dewasa, gitu ya. Nah, ini yang pertama, yaitu bahwa yang najis itu adalah diantaranya pertama air kencing manusia, kotorannya dan juga muntahannya. Baik. Kemudian yang kedua, ad-damul masfuh minal hayawanil ma'kul. Darah yang mengalir ya dari hewan yang dimakan. Hewan yang dimakan berarti seperti ternak ya. Dari mulai ayam, bebek, sapi, kambing dan sejenisnya. Ya. Amma ad-damul ladzi yabqa fil lahmi wal 'uruq ba'da adz-dzabhi fa innahu tahirun. Adapun darah yang tertinggal di daging ataupun urat setelah disembelih, nah biasa kan ketika makan ada sisa sedikit itu, maka hukumnya suci. Nah, adapun kalau yang mengalir, misalkan ketika kita menyembelih, kemudian darahnya itu biasanya muncrat, nah itu najis, gitu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 145, audamam masfuha, atau darah yang mengalir. Wa huwa alladhi yuhraqu wa yunassabu wa yusabbu, yaitu darah yang dikucurkan dan juga dialirkan. Gitu ya. Ini yang kedua. Maka termasuk di dalamnya juga hati marus ya, mungkin pernah mendengar Bapak Ibu. Hati marus itu adalah hati yang sebenarnya berasal dari darah yang dibekukan sehingga jadi kental gitu ya. Ini subhanallah sayangnya dijual di pasar-pasar ya. Nah, ini hukumnya najis dan juga haram untuk dimakan. Karena yang halal dimakan itu bukan hati seperti itu. Ya. Tapi hati yang benar itu limpa. Itu yang kedua. Maka harus hati-hati kalau membeli hati ya. Kemudian yang ketiga, yang termasuk najis juga adalah baulu wa rawthu kulli hayawanin ghairi ma'kuril lahm kal hirri wal fa'r. Air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan. Contohnya apa? Di sini dicontohkan kal hirri wal fa'r, seperti kucing dan tikus. Nah, itu ya, seperti kucing dan tikus. Misalkan di rumah ada tikus, kemudian ketindih sampai memuncratkan darah, maka darahnya ini najis. Nah, begitu juga kucing, misalkan kucing ketabrak di jalan lalu darahnya kena kita, maka darah ini hukumnya najis. Kenapa? Meskipun kucing itu secara ininya tidak najis, badannya tidak najis, tapi kalau darahnya keluar itu najis. Gitu ya. Baik. Air kencing ya Pak, air kencing dan kotoran ya, hewan yang tidak dimakan. Kemudian yang keempat, rahimahullah, al-maitah, yaitu bangkai. Wahia ma mata hatfa anfihi min ghairi zakatin syar'iyyatin. Bangkai itu adalah hewan apapun yang mati secara wajar tanpa penyembelihan yang syar'i. Nah, termasuk hewan-hewan yang dimakan tadi. Ya, kalau misalkan ada kambing yang mati sampai berdarah tanpa disembelih dengan benar, ya maka statusnya menjadi bangkai. Ya, statusnya menjadi bangkai, maka bangkainya itu najis. Begitu juga kalau misalkan bagian dari hewan ketika masih hidup cuma dipotong, nah, misalkan unta ya, punuknya dipotong bagian atasnya tanpa disembelih, maka daging ini juga menjadi bangkai sehingga hukumnya najis. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan Allah Subhanahu wa taala dalam
Ayat yang sama itu surah Al-An'am ayat 145. Illa an yakuna maitatan. Ya, kecuali bangkai. Ya, maksudnya bangkai ini haram. Wa yustatsna min dzalika maitatus samak wal jarad. Namun dari bangkai itu dikecualikan. Ya, apa saja yang dikecualikan ada dua. Yang pertama as-samak, yaitu ikan. Ya, dengan berbagai macam jenisnya, baik yang tawar maupun yang di laut, itu ya. Semuanya halal dan juga tidak najis bangkainya. Wal jarad, kemudian belalang. Ya, ini tidak najis kalau dia mati lalu kita pegang, gitu ya. Begitu juga wama la nafsa lahu sailah, atau hewan yang tidak memiliki darah mengalir seperti serangga pada umumnya. Nah, maka ketika dia mati lalu kita sentuh, maka itu tidak najis. Fa innaha thahirah, maka itu hukumnya suci. Nah, berkaitan dengan ikan dan belalang ini terdapat dalam hadis Nabi SAW bersabda, uhillat lana maitatani wadamani. Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun bangkai yaitu al-jarad wal hitan, yaitu belalang dan ikan. Adapun darah yaitu al-kabidu wat tihal, yaitu hati dan limpa. Nah, itu ya. Ini yang keempat. Ya, itu bangkai, kecuali tadi bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian yang kelima, yang termasuk najis berdasarkan dalil adalah al-madhiyu atau madhi. Apa itu madhi? Wa huwa ma'un abyadu raqiqun lazijun. Itu air bening, encer dan lengket, yakhruju indal mula'abati aw tadhakkuril jima', yang keluar saat bercumbu atau mengingat tentang jima, mengingat hubungan suami istri. Namun ketika keluar la bisyahwatin wala dafkin, ketika air madhi ini keluar tidak disertai dengan syahwat, ya, dan juga tidak memancar seperti air mani. Wala ya'qubuhu futurun, dan juga setelah keluar air madhi ini tidak menyebabkan lemes, ya. Berbeda dengan mani. Kalau mani setelah keluar maka badan jadi lemas, kalau madhi enggak. Ya. Bahkan warubama la yuhissu bi khurujihi. Bahkan terkadang ketika madhi keluar itu enggak kerasa. Ya, itu sifat madhi. Jadi air bening, encer, lengket yang keluar saat bercumbu atau mengingat tentang hubungan suami istri, namun saat keluar tidak diberi dengan syahwat dan juga tidak memancar serta tidak menyebabkan badan lemas. Juga kadang-kadang tidak terasa keluarnya. Maka hukumnya apa? Wa huwa najis, hukumnya najis. Jadi hukumnya najis. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW memerintahkan kepada Ali, tawadda waghsil dzakaraka. Ya, wudulah dan cucilah kemaluanmu yang terkena air madhi tadi. Gitu ya. Jadi suatu ketika Ali ingin bertanya kepada Rasulullah, namun beliau malu. Ya, karena kedudukan beliau sebagai mertuanya, gitu ya, dan juga menikahi putri Nabi SAW. Maka beliau menitip pertanyaan kepada sahabat yang lain tentang madhi ini, gitu ya. Yakni minal madhi, maksud hadis tadi adalah wudu dan cucilah kemaluanmu dari madhi. Walam yu'mar fi bil ghusli takhfifan wa raf'an lil haraj. Dan dalam hadis ini Ali bin Abi Thalib meskipun keluar madhi tidak diperintahkan untuk mandi. Ya, tidak diperintahkan untuk mandi, ya, untuk meringankan kesulitan. Kemudian juga li'annahu mimma yashuqqul ihtirazu minhu, karena juga keluar madhi ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sehingga kalau disuruh mandi ketika keluar madhi,
Nah, maka ini akan memberatkan. Itu yang kelima. Kemudian apalagi yang termasuk najis? Al-wadi. Wadi, ya, air wadi. Al-wadi. Apa itu wadi? Wa huwa ma'un abyadu thakhinun yakhruju ba'dal baul. Yaitu air bening kental yang keluar setelah kencing, setelah buang air kecil. Gitu ya. Biasanya setelah kencing kemudian disusul dengan cairan yang lengket, yang bening. Nah, itu namanya wadi. Gitu ya, itu namanya wadi. Ya, karena ini tidak didahului oleh tadi seperti mandi. Kalau mandi kan keluar ketika ada rangsangan. Gitu ya. Nah, kalau wadi ini enggak. Gitu. Maka bagaimana statusnya najis? Wa man asabahu fa innahu yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Siapa yang kena wadi, maka hendaknya ia cuci kemaluannya lalu berwudu. Wala yaghtasil, dan tidak perlu mandi. Ya, tidak perlu mandi dulu. Kemudian yang ketujuh, di antara benda najis adalah damul haid, darah haid. Kama fi hadits Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha qalat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, ia mengisahkan, ja'atin imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Suatu ketika seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah, "Ihdana yusibu thawbaha min damil haidhi, kaifa tasna'u?" Salah seorang dari kami pakaiannya terkena sebagian darah haid. Apa yang mesti atau bagaimana ia berbuat? Nah, atau apa yang harus ia perbuat kalau terjadi seperti itu? Faqala, lalu Nabi bersabda menjawab pertanyaan perempuan ini, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma, thumma tamdahuhu thumma tusalli fihi. Kata Nabi SAW, cukup kamu kerik atau keriklah darah haid yang kena pakaian itu, lalu kucek dengan air, lalu bilas. Berarti apa? Dicuci, gitu ya. Kemudian sholatlah kamu dengan pakaian tersebut. Artinya ini menunjukkan bahwa darah haid itu najis. Ya, kalau terkena pakaian maka harus dicuci, ya, dikerik, kemudian dikucek, lalu dibilas. Baru setelah itu boleh digunakan untuk sholat. Jadi itulah 7 hal yang disebutkan dalam nas, benda-benda tersebut adalah najis. Yang pertama, kotoran, air kencing, dan muntah manusia. Yang kedua, darah yang mengalir dari hewan yang dimakan dagingnya. Ya, adapun darah yang tersisa di daging yang kita makan itu maka tidak najis. Yang ketiga, air kencing dan juga kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, seperti kucing, ya, kemudian tikus, ya, apalagi anjing, ya. Kemudian yang keempat yaitu bangkai, ya, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Yang kelima, madhi, ya, yaitu air yang bening yang keluar dalam keadaan encer kemudian lengket ketika bercumbu atau mengingat hal-hal yang bersifat atau tentang jima dan tidak menyebabkan lemas. Kemudian yang keenam, wadi, itu yang keluar setelah kencing, ya, air lengket yang keluar setelah kencing. Kemudian yang ketujuh, darah haid. Di sini tidak disebutkan mani, nah, karena air mani itu suci, gitu ya, air mani suci, tidak najis. Kemudian juga tidak disebutkan keputihan. Nah, keputihan apa hukumnya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Namun pendapat yang kuat, yang lebih kuat yang saya ketahui, bahwa keputihan itu tidak najis, gitu ya, tidak najis. Allahu a'lam. Baik, nah setelah kita mengetahui pengertian najis macam-macamnya, kemudian juga jenis-jenisnya, maka kita perlu tahu juga bagaimana cara mensucikan najis.
Ya. Dan penting sekali kita mengetahui hal ini karena kita tidak lepas dari hal-hal seperti ini. Dan juga kita setiap hari harus beribadah. Seperti sholat, yang mana sholat butuh bersuci, diantaranya bersuci dari najis. Yang pertama, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan ketiga, kaifiyatut tathhiri najasah, tata cara menjaga najis. Yang pertama, idza kanatin najasatu fil ardi wal makan, fa hadhihi yakfi fi tathhiriha ghaslatun wahidah. Jika najisnya ada di tanah atau di satu tempat itu ya, fa hadhihi yakfi fi tathhiriha ghaslatun wahidah. Maka cara mensucikannya cukup dengan sekali dicuci. Ya. Kalau kata orang sudah diseblok, ya disiram sampai hilang. Gitu ya. Seperti itu. Tadhabu bi'ainin najasa, sampai hilang benda najisnya. Ya. Fayusabu 'alaiha al-ma'u marratan wahidah. Maka cukup dituangkan padanya air satu kali. Ini dia sampai hilang najisnya. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma'i 'ala bawil a'rabi alladhi bala fil masjid. Berdasarkan perintah Nabi SAW untuk menuangkan air pada air kencing orang Arab Badui yang kencing di masjid. Jadi suatu ketika ada seorang Arab Badui kencing di masjid. Lalu para sahabat ingin menghardiknya. Ya. Namun dicegah oleh Nabi SAW dan menyuruh dibiarkan saja agar selesai sampai selesai. Baru kemudian dinasihati oleh Rasulullah SAW sambil menyuruh para sahabat untuk menuangkan air ya ke air kencing orang Arab Badui. Ini yang pertama. Jadi kalau najisnya ada di satu tempat atau di tanah maka cukup disiram saja. Dan kalau di kita mungkin dipel ya. Tapi kalau di rumah saja. Baik. Kemudian yang kedua, idza kanatin najasatu ala ghairil ard. Apabila najisnya di atas selain tanah. Contohnya seperti ka'an takuna fi thawbi aw fil ina, seperti kalau terkena pakaian atau terkena perabotan itu ya, bejana gitu. Maka dirinci fa in kanat min kalbin walagha fil ina fala budda min ghasrihi sab'a ghasalatin ihdahunna biturab. Apabila najis yang mengenai wadah atau pakaian itu adalah anjing yang menjilat yang menjilat pada perabotan atau bejana, maka harus dicuci sebanyak 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah. Itu ya. Dasarnya apa? Idza walagal kalbu, itu hadis Nabi, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Apabila anjing menjilati bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah ia 7 kali. Ulahunna biturab. Yang pertama atau salah satunya dengan tanah. Gitu ya. Wa hadzal hukmu 'amun fil ina'i wa ghairi. Dan hukum ini berlaku pada wadah atau bejana maupun yang lainnya. Berarti termasuk katsaubi wal firash. Termasuk juga pakaian dan tikar. Nah, maka kalau dijilati oleh anjing maka dicuci 7 kali. Ya, kemudian salah satunya dengan tanah. Gitu ya. Lalu kok kenapa air liur anjing ini najisnya seperti ini? Ya, wallahu a'lam sebabnya. Gitu ya. Hal ini termasuk amrun ta'abbudi, perkara ibadah yang mungkin sebagian dari kita tidak tahu kenapa seperti itu. Ya. Amma najasatul khinzir, adapun najisnya babi, ya. Fas-sahihu anha kasairin najasa. Maka pendapat yang benar ini berarti menunjukkan ulama berbeda pendapat, ya. Fas-sahih anha kasairin najasa. Maka statusnya atau status najisnya sama dengan najis-najis yang lainnya. Gitu ya. Yakfi ghasluha marratan wahidatan. Maka cukup dicuci sekali. Berarti kalau kita kategorikan masuk najis yang mana?
najis mutawassithah. Ya. Jadi sama seperti air kencing dan sejenisnya. Tadhhabu bi'ain najasah, yang menghilangkan, ya dicuci satu kali sampai hilang najisnya. Wala yashtaratu ghasluha sab'a marrat, dan tidak perlu atau tidak disyaratkan mencucinya 7 kali. Nah, itu babi, ya. Jadi sekali saja. Tidak seperti anjing yang sampai 7 kali. Ya. Wa in kanatin najasatu minal bauli wal ghaiti waddam wa nahwuha, adapun jika najisnya itu adalah air kencing, kotoran atau tinja dan darah serta sejenisnya, fa innaha tusalu bil ma'i ma'al farqi wal 'asri hatta tadhhaba wa tazul. Maka hal-hal itu, yaitu air kencing, kotoran dan darah, maka dicuci dengan air sambil digosok-gosok dan juga diperas hatta tadhhaba wa tazul, sampai hilang dan lenyap najisnya, wala yabqa laha atharun, dan tidak ada bekasnya. Nah, itu cara mencuci yang benar, ya, sampai najisnya hilang. Wa yakfi fi ghasliha marratan wahidah, dan cukup ya mencucinya 1 kali, ya, tidak perlu sampai 7 kali seperti jilatan anjing, gitu ya. Baik. Wa yakfi fi tathhiri baulil ghulam, dan cukup untuk membersihkan air kencing bayi laki-laki yang belum, alladzi lam ya'kul ta'am, yang belum makan makanan, an-nadhah, yaitu dipercik air saja. Wa huwa rashhu bil ma'. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min bauli jariyah wa yundahu min baulil ghulam. Ya, air kencing bayi perempuan dicuci atau dibasuh, sedangkan air kencing anak laki-laki diperciki dengan air. Ya. Wali hadits Ummi Qais binti Mihsan al-Mutaqaddam, dan juga sebagaimana hadis yang telah tadi kita sampaikan, yaitu hadis Qais bintu Mihsan yang tadi disebutkan. Amma jildul maitah, adapun kulit bangkai, makul lahm, yang dagingnya bisa dimakan, berarti seperti apa? Sapi, kulit domba, gitu ya. Dari bangkai, bagaimana cara mensucikannya? Fa innahu yutahharu bid-dibal. Maka disucikan dengan cara disamak. Ya, disamak dengan menggunakan tanaman atau bahan-bahan tertentu, ya, seperti itu. Maka tadi cara mensucikannya adalah dengan disamak. Jadi tidak cukup dicuci, ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Ya. Kulit bangkai hewan apapun, maksudnya yang bisa dimakan, dubigha, apabila disamak, maka faqad tahura, maka telah suci. Ya. Itu tentang kulit bangkai, ya, hewan yang dimakan makanannya, apa dagingnya. Wadamul haid, adapun darah haid, taghsiluhul mar'atu min thawbiha bil ma', maka cara mencucinya adalah dicuci dari pakaiannya, ya, pakaian perempuan yang terkena darah haid, cara cucinya dengan air. Tsumma tamdahuhu, ya, kemudian disirami, tsumma tusalli fihi, ya, kemudian salat dengannya. Jadi dicuci seperti biasa, ya. Nah, kemudian ini macam-macam atau tata cara membersihkan najis. Kalau najisnya ada di tanah atau satu tempat, maka cukup disiram, atau di kita mungkin bisa dipel sampai najisnya hilang. Adapun jika najisnya itu terkena selain tanah atau tempat, seperti kalau kena pakaian, kena wadah dan sebagainya, maka tergantung najisnya. Kalau najisnya mubalaghah, yaitu air liur anjing, maka dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Kemudian kalau najisnya mukhaffafah,
seperti air kencing, kotoran manusia dan sebagainya, maka cara membersihkannya adalah dengan dicuci. Ya, dengan dicuci, digosok-gosok, ya, diperas, dibilas dan sebagainya. Ya, seperti yang dilakukan pada mesin cuci. Ya. Kecuali tadi, ya, anak laki-laki yang belum makan selain ASI, maka cukup diperciki saja. Adapun kulit bangkai hewan yang bisa dimakan, maka cara mensucikannya ada dengan disamak. Kemudian darah haid, cara membersihkannya atau mensucikannya adalah dengan dicuci, gitu ya. Pakaian yang terkena darah haid. Hukumnya juga sama dengan darah nifas, ya, darah nifas. Baik, kemudian di sini ditutup dengan satu paragraf. Fa'alal muslim an yahtama bil taharah minan najasat. Maka seorang muslim hendaknya memperhatikan masalah taharah dari najis ini, bersuci dari najis ini, fi badanihi, baik pada badannya, wa makanihi, tempatnya, wa thawbihi alladhi yusalli fihi, dan pakaiannya yang dia gunakan untuk salat. Li'anna syartun li sihhatis shalah. Karena taharah adalah syarat sahnya salat, gitu ya. Yaitu pembahasan ringkas berkaitan dengan najis, ya. Barangkali itu saja kajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan dilanjutkan aktivitasnya sambil ngabuburit, ya. Mungkin ada yang masak, ada yang JJS dan sebagainya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.